Udah lama banget gue nggak bikin review, bukan karena gue nggak mau lagi, tapi karena memang lagi nggak bisa. Ada orang keluarga yang dateng, jadi gue nggak bisa bacot-bacot, nanti mereka pingsan lagi dengernya. Anyway, gue nonton Jurassic World Rebirth. Sebenarnya gue nggak tahu kok ada film Jurassic lagi. Gue pikir itu franchise sudah mati deh, karena kalau misalnya dulu gue kan belum bikin review tuh, tapi gue ada bikin review tertulis tentang film ketiga, dan gue bener-bener ngomel abis-abisan sampai panjang berparagraf-paragraf. Kalau gue nemu lagi nanti gue review. Gue tadi kepingin review, tapi kalau gue mau review gue harus nonton ulang, dan itu bener-bener pengen congkel mata gue gitu, karena ya mungkin seperti franchise Jurassic Park lainnya. Menurut gua yang ceritanya bagus itu yang pertama. Oke lah, Jurassic World itu juga ada ceritanya, at least ada maksudnya. Tapi selain dari itu, sebenarnya Jurassic yang zamannya Chris Pratt itu yang kedua dan ketiga itu, apalagi yang ketiga itu sampah banget. Kenapa? Banyak banget deh alasan gua, dan mungkin kalian gak setuju dengan alasan gua. Tapi kalau gua mau ngomel itu gak akan habis-habisnya. Jadi gue kaget ada lagi film Jurassic Park baru, dan ya udahlah gue kepo dan gue ke bioskop, karena biasanya film-film ginian lebih bisa di-enjoy di bioskop, dan gue sengaja milihnya pas udah mau habis nih, dimana orang-orang udah nggak nonton lagi, udah nggak omongin lagi, karena gue nggak mau dengerin, gue pengen nonton sendiri gitu. Nah jadi yang main film ini tuh aktor-aktor terkenal gitu, aktor kalau nggak salah ada si Legolas ya dari Lord of the Ring, ada Scarlett Johansson, ada siapa sih yang main Captain America kali ya? Apa ya? Pokoknya dia ada di, bukan salah. Pokoknya dia ada di Marvel deh. Apalah itu yang main jadi namanya Kincaid atau Duncan. Terus ada lagi yang main jadi Dario Harris di Game of Thrones, atau dia main di Deadpool jadi penjahatnya. Kalau saintisnya gue nggak kenal, tapi at least ini bukan aktor-aktor yang kelas-kelas atas lah ceritanya. Jadi dari segi acting, ya gue bilang actingnya sih oke sih, karena mereka punya beberapa momen di mana mereka emosional tanpa dikasih tahu gitu. Jadi kadang-kadang kalau kita ngeliat film-film kacangan, kita tuh dikasih tahu cara dia mikir, misalnya aduh gue kesel nih, aduh gue sedih nih, di narasi. Sedangkan kalau di sini mereka dikasih lihat dari ekspresinya nggak terlalu jelas banget, biar kita bukan nggak terlalu jelas, maksudnya kita harus nangkep sendiri gitu, bukan. Anyway, aktingnya oke, tapi mungkin banyak hal yang bisa gua celah di sini, tapi gua mau bagi ini jadi dua, karena menurut gua dari segi setting dan segi action atau CGI, gua nggak tahu mereka pakai CGI atau AI atau apa, tapi dari special effectnya itu bagus gitu. Cuman banyak banget hal-hal di mana gue ngerasa ini cuman sekedar apa namanya, sequel buat nyari duit. Ya biasalah, namanya juga Hollywood. Mereka tuh apa yang bisa bikin duit udah dijadiin sequel 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mana ada orang percaya sih Fast and Furious bisa udah ada berapa itu. Itu intinya dari film originalnya udah nggak ada lagi gitu. Kayak ya Jurassic World inilah, Jurassic Rebirth. Kenapa gue ngerasa dia cuman money making, dan dari segi story itu sangat udah kayak basi gitu. Karena Jurassic Park ini gue nggak tahu kalian sebangkot apa, gue nontonnya pas gue udah lumayan gede, karena gue bangkotan. Itu tuh sangat berkesan gitu loh. Kenapa? Karena waktu itu kita tuh nggak punya CGI, kita tuh masih jelek gitu. Gue inget gue nonton film silat apa di Indo, dia berantem sama macan, tiba-tiba macannya begitu kepegang tangan, tiba-tiba berubah jadi kartun. Nah zaman gitu tuh CGI-nya itu masih kayak gitu, atau yang kita ngeliat King Kong yang jalannya kayak kita lagi main boneka Google Five, Google apalah, boneka monyet kita gerak-gerakin gitu, yang jalannya masih mengkang-mengkang, yang gak jelas. Jadi CGI zaman gitu masih kelihatan banget. Tapi di Jurassic Park itu udah bagus banget,
di zaman itu ya, dan kayaknya sampai sekarang juga kalau kita nggak perhatiin masih bisa hold up gitu loh kualitasnya. Pas si T-Rex ngejar-ngejar itu mendengus apa itu memorable banget. Walaupun gue juga sebenarnya banyak omelan tentang film Jurassic Park karena gue memang orangnya rese. Yang gue pengen paling ngomel di film itu dan ternyata ada sedikit di film ini. Kalian ingat gak? Gue yakin kalian nonton film ini mungkin ingat film pertamanya. Kalian ingat gak pas anak kecil itu manjat uh, dinding listrik, bukan dindingnya kayak kabel-kabel listrik itu, mereka manjat sampai atas biar bisa turun ke sebelahnya kan. Bego nggak tuh? Pertama kabelnya tuh udah nggak ada listriknya. Kalian lihat nggak lubangnya segede apa? Segede yang ada di film ini, monyet segede gaban juga bisa nyelip gitu. Tapi anaknya itu manjat sampai atas terus kesetrum terus jatuh. Anyway, di sini gue awal-awal kan si Scarlett Johansson, kenapa dia harus potong satu? Tinggal dilewatin aja. Emang mereka nggak pernah loncatin pagar apa? Oke, yang mau gue ngomelin bukan kayak gini. Jadi kalau kayak gini caranya gue bakal ngomel lebih banyak lagi deh. Dari segi story, oke deh. Mungkin at least gue seneng karena dia detach dari apa yang udah ada di script. Orang-orang itu udah deh, mereka udah basi deh ceritanya. Udah jadi mereka berusaha mungkin bikin awalan baru ya untuk dapat bikin sequel baru lagi. Jadi mereka menceritakan tentang dunia yang udah lama setelah itu kayaknya, atau mungkin masih paralel. Jadi ini tentang kayak dimana dinosaurus tuh udah nggak zaman deh, udah basi ceritanya. Mereka orang-orang udah bosen sama dinosaurus, tapi rombongan ini mau balik ke salah satu island di mana dulu menjadi tempat research, menjadi tempat hybrid, di mana dinosaurus yang ceritanya jelek-jelek itu dibreed di situ. Nah, mereka masih ada. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan sampel DNA dari 3 dinosaurus paling gede di darat, udara, air buat mendapat obat penyakit jantung. Ini mungkin orang dari segi genetik yang dengernya mungkin bisa sakit jantung juga, gua nggak tahu. Karena biasanya kita akan ke-trigger sesuatu yang kita tahu. Gua nggak tahu tapi kedengarannya konyol gitu. Ya nggak apa-apa deh. Yang namanya juga sci-fi, itu bukan masalah utamanya. Itu cuman biar bikin ceritanya jalan. Oke. Jadi mereka ini, rombongan ini ditawarin sama satu company pharmaceutical untuk membantu mengumpulkan 3 sampel ini. Dan karena dinosaurus udah yang paling gede itu cuman ada di situ, mereka harus ke island ini. Nah, ini yang membuat ini tuh diulang-ulang temanya. Maksudnya, oke, kalau misalnya kenapa mereka ngambil dari sampel dinosaurus yang udah ada gitu? Karena kita ngeliat sendiri ada satu yang kejebak di kemacetan itu kan gede tuh itu. Lu nggak harus yang paling gede kan? Dinosaurus itu udah lebih gede dari manusia, coba dulu dengan yang itu gitu. Kenapa lu harus ke sana, mission impossible gitu loh. Itu begonya satu. Dan menurut gua, oke, biar gua nggak terlalu bodoh kedengarannya, gue tuh pernah kerja di zoo lama dan orang-orang tuh nggak akan dalam waktu 30 tahun sebosan itu sama dinosaurus. Kita aja nggak bosan-bosan ngeliat monyet, ya nggak sih? Maksud gue mungkin fun-fun untuk pergi ke tempat pak kayak zoo itu pasti akan menipis kan, tapi kan visitor tetap akan ada gitu loh. Orang kita aja ngelihat bebek nyebrang perapatan, gue pernah ngelihat 1000 bebek nyebrang perapatan, semuanya tuh kayak terpesona. Ya gue kali ya, mungkin orang yang kesel kali ya. Tapi ada monyet di jalannya, ada monyet lewat, ternyata mereka nunjuknya ke gue. Anyway, menurut gue bosen dengan binatang yang ada, dinosaurus seperti yang dieksplor di dinosaurus Jurassic pertamanya si Chris Pratt. Itu menurut gue nggak realistik, karena orang nggak akan sampai sebosan itu, sampai udah muak banget mereka harus bikin genetik rekayasa yang sampai dinosaurusnya tampangnya kayak alien. Itu nggak masuk akal banget gitu. Dan udah itu
Kalau mereka ngerasa dinosaurus yang ceritanya tampangnya jelek itu nggak pantas buat dikasih lihat, mereka nggak musnahkan karena ceritanya sayang, tapi kenapa nggak ada yang memanfaatkan itu? Jadi menurut gua kalau memang alasannya orang-orang bosen dengan dinosaurus yang udah ada, dinosaurus yang jelek-jelek ini justru mungkin akan bisa menjual karena mereka nggak pernah ngeliat tampang jelek ini di tempat lain kecuali mungkin di kaca atau apa. Jadi agak nggak masuk akal kenapa mereka dibiarin di sini, dibuang ke island ini, dan karena dianggap gagal, dianggap terlalu jelek untuk di display, itu orang-orang tuh maunya ngelihat makhluk-makhluk yang aneh gitu. Dan gue juga sebenarnya nggak suka dengan dinosaurus yang terakhir yang dibikin banget kayak alien. Kalian nggak, dia selain punya tangan kecil ada, lihat nggak, dia selain punya tangan kecil ada tangan gede, jadi dia bong jalan kayak komodo, habis itu masih ada tangan kecil-kecil kayak T-Rex, mungkin karena kasihan kalau ngambil tisu toilet nggak nyampe kali. Nah, jadi di sini karena mereka terlalu menekankan orang dinosaurus itu punah dari segi komersial karena orang-orang bosan, menurut gue itu nggak masuk akal. Sampai mereka kayak mandek di jalan gitu, orang cuma bilang aduh dinosaurus idiot bikin macet aja gitu. Gue yakin gak akan terjadi kayak gitu. Gue yakin kita kalau ngelihat gajah di perapatan kita juga gitu, pasti gak akan kayak, ya mungkin kita kesel karena macet, tapi menurut gue gak akan sampai segitu menyedihkannya gitu nasib mereka sampai terbuang begitu. Terus tentu saja ya nonton film kayak gini tuh nggak bisa kayak mau mereka semuanya masuk akal karena namanya film kayak gitu nggak masuk akal. Cuman lu kesel nggak sih sama orang-orang yang terlalu bego gitu? Ini kenapa gue akan selalu membandingkan dengan film pertama, karena film pertama itu bagaimanapun setidaknya orang-orangnya masih pinter gitu. Ini satu fasilitas jadi konslet karena satu bungkus sneakers itu kayaknya gak masuk akal deh. Mereka tuh ada safe circuit, ada apa, dan gue yakin lu gak akan bisa masuk clean room itu yang kayak lu harus pakai baju polar bear atau Doraemon untuk masuk, itu gak akan membiarkan lu bisa makan sneakers di detik-detik terakhir sebelum lu masuk ke situ. Lu tuh harus lewat chemical shower atau apapun itu, dan kayaknya lu nggak bakal bisa bawa kayak gitu, dan ridiculous kalau satu bungkus kertas aja, bungkus plastik aja bisa bikin konsep satu itu. Emang mereka nggak punya backup generator, emang mereka nggak punya safety procedure, terus juga makhluk segede itu emang bisa tetap terkurung di situ walaupun nggak ada double-nya gitu. Ya, oke, mereka ceritanya ada double-nya, tapi itu sangat tidak masuk akal gitu. Dan toh mereka juga berhasil lewat, kenapa itu jadi abandon gitu. Terus juga ya dengan kebegoan bapak-bapak dan anak-anak itu berlayar bawa keluarga bagus di jalur dimana ada dinosaurus, pinter ya. Itu macam, gua nggak punya perbandingan lagi di dunia nyata, macam lu berenang di tempat yang ada buaya. Oh, gue pernah berenang di tempat yang ada buaya deh, berarti gue bego juga. Tapi gue nggak akan bawa dogi gue ke situ misalnya. Terus sama ya sengaja kali ya mereka bikin di filmnya tuh gemas orang-orang kayak gue harus gimana bengong, cepetan gitu. Kalau di film pertama kan at least mereka memang kaget, takut. Ya mungkin itu kali, gak tau lah gue ngomong apa sih. Anyway, ini juga dibikin, oke, mereka mungkin mau masukin tema merakyat ya, dengan masukin satu keluarga yang bego akhirnya terdampar juga. Cuman kalau si Masosaurus itu ceritanya ada di zaman lain di luar Jurassic, jadi mungkin mereka baru muncul setelah dinosaurusnya jadi timpak, itu masuk akal. Cuman setelah dia susah payah hampir menenggelamkan mereka, kenapa habis itu ditinggal gitu loh. Orang perahunya kan masih mengapung, kalau mereka Jereng kira itu kompetitor, kenapa dibiarin gitu. Jadi banyak hal yang mereka sebut tapi habis itu
di abandon. Lu jangan sebutlah kau itu kompetitor atau apa, mereka mau merusakin habis itu nggak ditinjak lanjutin, jangan sebutlah. Udah itu um, apa lagi ya, ya kayak orang-orang yang nge-hunting dinosaurus juga dengan kapal kayak gitu, kapalnya benar-benar uh, sangat inadequate deh untuk dapat monster itu. Dan lagian ya, plan B mereka helikopter, kenapa nggak dari awal aja pakai helikopter sih? Udah deh, yang kayak gini mungkin bikin kesel kalau dipikirin. Jadi gue akan lanjut aja ke yang lain. Jadi dari segi karakternya juga kita udah lihat berapa kali sih di mana orang-orang jahat tuh dari corporate idenya cuma satu, mau duit gitu loh. Dan ini juga satu, ada yang kayak gitu, bener-bener persis karakternya dengan yang lain. Pokoknya gue harus dapat sampel ini, harus dapat duit, gue harus biarin gue mempertaruhkan nyawa cuma untuk mendapatkan barang ini demi duit. Kita tuh manusia itu terbuat dari dua hal. Kalau kita ketakutan, nyawa kita terancam, kayaknya yang kita selamatkan adalah nyawa kita dibandingkan dengan potensial punya duit gitu. Jadi menurut gue orang yang kekeh sampai mempertahankan barang kayak gitu sementara kemungkinan untuk selamat sangat dikit, itu juga menurut gue kurang realistik. Oke lah, mereka mau bikin cerita kayak gitu, tapi kenapa villainnya selalu one dimensional dan kenapa selalu ketaker kayak gitu? Mereka pasti ada grup saintis, terus ada orang villain yang buat duit, terus ada orang-orang tidak bernama yang akan mati. Awalnya gue ngeliat si botak apa brewokan itu, udah deh pasti mati deh, namanya aja gue kagak tahu, dia cuman ikut cuman biar nanti mati satu-satu lah. Dimana itu konsep film horor, dimana jadi rombongan awalnya banyak terus habis itu dibunuh satu-satu. Jadi yang kayak gini idenya sama sekali nggak ada gitu, sama aja ceritanya ketaker, karakternya juga ya mereka berusaha bikin karakternya ada dimensinya, tapi sebenarnya juga nggak jelas gitu. Awalnya gue cukup tertarik dengan karakter si Scarlett Johansson ini, dia tuh termotivasi dengan duit ya, tapi abis itu dia berubah jadi orang yang mau menyelamatkan anak-anak, orang-orang yang dia nggak kenal di atas motivasi lainnya. Menurut gue maunya apa sih sebenarnya, ini karakter tuh kayak apa sih, kayaknya agak susah dipercaya sih ya. Anyway, oke, dari segi setting, karakter, story, believability, maksudnya itu kayaknya bikin lu jangan pikirin ya. Sebenarnya gue cukup enjoy pas gue nonton film ini, gue enjoy karena dia seru, actionnya bagus, dan settingnya itu bagus banget. Jadi pulaunya itu, dekorasinya, themingnya, segala itu bagus banget. Jadi gue enjoynya di situ. Jadi jangan sampai kalian pikir gue ngomel sepanjang lebar gitu. Gue nggak menyarankan kalian untuk nonton. Tergantung apa yang lu enjoy. Gue ngomel-ngomel kayak gini aja terus terang gue enjoy pas nonton, karena ini juga namanya kita bayar buat di entertain kan. Di entertain dari segi macam apa, tergantung dari apa maunya kita. Sebenarnya gue mendingan gue keluar ngomel-ngomel panjang lebar tapi gue masih enjoy. Dan sebenarnya dengan ada yang bisa ngomel itu berarti bikin gue mikir, bikin gue marah-marah, itu at least bikin gue punya emosi daripada gue keluar gue flat mau mati rasanya gitu. Jadi ya kalau misalnya kalian pengen entertainment, nonton aja, menurut gue cukup oke kok dibandingkan dengan banyak film sekarang. Tapi jangan pakai otak lah, ditinggal aja otaknya di luar, dititipin sama mas-mas di depan. Terus juga dari segi satu lagi, dari segi mereka Jurassic Park itu kadang-kadang yang nyebelin itu, apalagi Jurassic Park terakhir sebelum ini, mereka tuh berusaha bikin banyak banget referensi dengan Jurassic Park pertama gitu. Oke, mungkin tuh bikin kenang-kenangannya tapi jangan maksa gitu loh. Nah, jadi di sini mereka ada nyelepin beberapa, mungkin karena gue udah sebel sama yang terakhir. Di sini gue juga ini lagi.
Tuh salah satu referensinya adalah banner Jurassic Park yang jatuh di akhir Jurassic Park pertama gitu. Tapi ya itu oke lah. Terus orang mengibar-ngibarkan flare, ya itu oke lah. Tapi jangan diperpanjang kayak gini karena bahasa Indonesia cringe apa sih? Kayak bikin malu gitu. Maksudnya bikin apa? Jijai gitu nih. Kok gue kirain gue banyak ngomel, ternyata ngomelannya nggak terlalu banyak juga. Walaupun itu ya, jadi kalau dari segi setting, CGI, action, gue kasih 8. Tapi kalau dari segi story, believability, karakter, dan ide, itu menurut gue itu benar-benar cuma daur ulang. Gue kasih 2. Makasih. Oh iya, gue mau nambahin tentang orang hitam yang pakai topi baret itu. Gue takjub aja kenapa topi itu bisa nemplok dari awal sampai akhir. Soalnya kemarin aja gue pakai topi yang gue udah punya ekor kuda, udah gue kaitin, masih terbang ketip angin, ini masih nyantol aja di kepalanya, apa dia pakai lem power glue atau apa ya. Ya jadi ada beberapa momen-momen lucu yang kayak gitu yang mungkin bisa kalian hargai kalau kalian suka yang kayak gitu. Tapi ya sekedar kayak ketawa-ketawa sedikit di teater.